Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Memasuki tengah pekan, seperti biasa, kompetisi paling bergengsi di benua Eropa yaitu Liga Champions Eropa kembali melanjutkan persaingan mereka. Beberapa tim-tim besar sudah memainkan matchday kelima mereka di Liga Champions Eropa musim ini yang menggunakan format baru. Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini agar channel ini semakin berkembang. Di pertandingan matchday kelima yang berlangsung tadi malam hingga dini hari tadi, diawali dengan kemenangan AC Milan atas tuan rumah Slovan Bratislava dengan skor tipis 3-2. Unggul kualitas pemain, tim tamu AC Milan berhasil membuka keunggulan di menit ke-21 melalui Christian Pulisic. Keunggulan 1-0 AC Milan hanya bertahan 3 menit. Tepatnya di menit ke-24, tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari Tony Beringsham. Berhasil menahan imbang tim tamu AC Milan pada babak pertama. Tidak demikian di babak kedua. Rafael Leao mengawali dominasi tim tamu di menit ke-68 dengan membawa AC Milan unggul 2-1. Di menit ke-71, Tammy Abraham berhasil memperlebar keunggulan AC Milan menjadi 3-1 atas tuan rumah Slovan Bratislava. Unggul 2 gol membuat para pemain AC Milan sedikit lengah. Di menit ke-88, tuan rumah berhasil memperkecil ketinggalan menjadi 3-2 lewat gol dari Nicolas Marcelli. Berikutnya ada wakil Spanyol Atletico Madrid yang berhasil berpesta gol di kandang Sparta Praha. Julian Alvarez membuka keunggulan Atletico Madrid di menit ke-15 dan membuat unggul 1-0. Menjelang akhir babak pertama, Atletico Madrid kembali berhasil memperlebar jarak lewat gol yang dicetak Llorente di menit ke-43. Unggul 2-0 di babak pertama ternyata tidak membuat puas Atletico Madrid. Julian Alvarez kembali menambah koleksi golnya menjadi 2 di pertandingan tersebut dan gol ketiga buat Atletico Madrid. Antoine Griezmann tak mau tertinggal dalam pesta gol yang dirayakan di kandang Sparta Praha dengan mencetak gol keempat Atletico Madrid di pertandingan tersebut di menit ke-70. 2 gol Atletico Madrid berikutnya diciptakan oleh Korea di menit ke-85 dan juga 89. Bila Atletico Madrid berhasil berpesta gol, Manchester City justru ditahan imbang oleh tamunya Feyenoord Rotterdam dengan skor 3-3. Usai mengalami 5 kekalahan beruntun di semua ajang dalam 5 laga terakhirnya, Manchester City di pertandingan ini sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup meyakinkan. Erling Haaland membuka keunggulan Manchester City lewat titik penalti di menit ke-44. Di babak kedua, tepatnya di menit ke-50, giliran Ilkay Gundogan yang memperlebar jarak keunggulan Manchester City menjadi 2-0. 3 menit kemudian, Erling Haaland kembali mencetak gol keduanya di pertandingan tersebut, sekaligus membuat Manchester City unggul 3-0 dan seakan-akan kemenangan The Sky Blues sudah berada di depan mata. Namun, siapa sangka memasuki menit ke-70, petaka mulai menghampiri Manchester City. Tepatnya di menit ke-74, gol pertama Feyenoord Rotterdam tercipta melalui Ahmed Musa. Tak cukup sampai di situ, Feyenoord kembali berhasil memperkecil ketertinggalan lewat Gimenez di menit ke-82. Dan akhirnya kejutan diberikan oleh Feyenoord Rotterdam untuk Manchester City di menit ke-89 lewat gol dari Hanko yang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Selain Atletico Madrid, wakil Spanyol lainnya Barcelona juga berhasil berpesta atas lawannya di matchday kelima Liga Champions kali ini. Menghadapi Brest di Estadio Luis Companys, anak asuh Hansi Flick berhasil unggul cepat di menit 10 lewat penalti dari Robert Lewandowski. Unggul 1-0 di babak pertama tidak membuat Barcelona puas. Di babak kedua, tepatnya di menit ke-66, Dani Olmo menambah keunggulan Barcelona menjadi 2-0. Di menit-menit akhir pertandingan, tepatnya di menit ke-90 plus 2, gol kedua Robert Lewandowski menjadi gol penutup di pertandingan tersebut dan menjadikan Barcelona unggul telak 3-0. Di pertandingan bertajuk Super Big Match Liga Champions matchday kelima yang mempertemukan tuan rumah Bayern Munchen dan juga Paris Saint-Germain di Allianz Arena, Bayern Munchen berhasil unggul tipis atas sang tamu dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dari The Bavarian diciptakan Kim Min-jae di menit ke-38. Keunggulan dengan skor tipis juga diraih oleh wakil Italia Inter Milan atas tamunya RB Leipzig dengan skor 1-0. Satu-satunya
yang tercipta untuk tuan rumah malah tercipta lewat gol bunuh diri dari Christian Lakeba di menit ke-27. Berbeda dengan Inter Milan, wakil Italia lainnya Atalanta justru berhasil meraih kemenangan telak di markas Young Boys dengan skor 6-1. Di pertandingan tersebut, 2 gol cepat berhasil tercipta di menit-menit awal pertandingan. Diawali dengan keunggulan sang tamu yang dicetak oleh Retegui di menit ke-9 dan juga langsung dibalas kontan dengan Ganfola di menit ke-11 yang menjadikan skor 1-1. Di menit ke-28, Carlos de Catalere berhasil menciptakan gol kedua Atalanta di pertandingan tersebut dan membuat unggul 2-1. 3 menit kemudian, Kolasinac kembali memperlebar keunggulan Atalanta menjadi 3-1 lewat golnya di menit ke-31. 8 menit kemudian, kembali Retegui berhasil menciptakan gol keduanya di pertandingan tersebut dan membuat Atalanta unggul dengan skor 4-1 di babak pertama. Unggul 4-1 di babak pertama ternyata belum membuat Atalanta puas. 2 gol kembali ditambahkan Atalanta di babak kedua, tepatnya lewat Carlos de Catalere di menit ke-56 dan juga Samardzic di menit ke-90. Kemenangan besar juga diraih pasukan Xabi Alonso. Bermain di kandang sendiri Bay Arena, Bayer Leverkusen berhasil memendamkan wakil Rusia RB Salzburg dengan skor 5-0. 2 gol dari Duraksov sudah tercipta di 11 menit pertama pertandingan. Gol pertama dicetak oleh Florian Wirtz di menit ke-8 lewat titik penalti dan disusul Alex Grimaldo 3 menit kemudian, tepatnya di menit ke-11. Di menit ke-30, kembali Florian Wirtz menciptakan gol keduanya di pertandingan tersebut sekaligus membuat Bayer Leverkusen unggul 3-0. Tak puas dengan keunggulan 3-0 di babak pertama, di babak kedua kembali Bayer Leverkusen menambah 2 gol berikutnya lewat Patrick Schick di menit ke-61 dan juga Aix Garcia di menit ke-72. Di pertandingan lainnya, Arsenal justru berhasil meraih kemenangan telak di markas Sporting CP dengan skor 1-5. Gol pembuka pasukan Mikel Arteta di pertandingan tersebut berhasil dicetak Gabriel Martinelli di menit ke-7. 15 menit kemudian, tepatnya di menit ke-22, Kai Havertz berhasil menggandakan keunggulan Arsenal menjadi 2-0. Kemudian Gabriel Jesus kembali berhasil menambah keunggulan Arsenal di pertandingan tersebut di menit-menit akhir babak pertama, tepatnya di menit ke-45 plus 1. Tertinggal 3-0 di babak pertama menjadikan tuan rumah Sporting CP bermain lebih menekan di babak kedua. Hasilnya di menit ke-47, Gonzalo Inacio berhasil memperkecil ketertinggalan Sporting CP menjadi 1-3. Tersengat dengan gol yang diciptakan oleh tuan rumah. Di menit ke-65, Bukayo Saka kembali memperlebar jarak Arsenal menjadi 4-1 lewat titik penalti. Dan akhirnya Leandro Trossard mencetak gol penutup bagi kemenangan besar Arsenal di Stadion José Alvalade di menit ke-81. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.